Selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, sebelumnya aku mau mengajak bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Teach Me nih. Cara ikutannya gampang banget. Bosku tinggal buka websitenya di sekolahpasarmodal.idx.co.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja selama 10 hari kalender. Praktis kan bosku? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja loh. Gimana, menarik kan bosku? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut segera sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas sebagai partner investasimu ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Selasa 11 Agustus 2020 dengan episode Satu Warna Banyak Cerita. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US JOLTS Job Openings yang naik dari sebelumnya 5.371 menjadi 5.889. Kemudian ada dari Eurocentics Investor Confidence yang naik dari sebelumnya minus 18,2 menjadi minus 13,4. Kemudian ada dari China PPI year on year yang naik dari sebelumnya minus 3% menjadi minus 2,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bumi Citra Permai Tbk atau BCIP yang membidik target penjualan sebesar Rp150 miliar pada tahun 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Mega Lestari Epek Sentosa Raya Tbk atau EPAC yang meraih penjualan Rp83,57 miliar hingga periode 30 Juni 2020, turun dari penjualan Rp85,29 miliar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM yang mencatat pendapatan konsolidasi sepanjang semester 1 2020 sebesar Rp66,9 triliun dengan laba bersih sebesar Rp10,99 triliun dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 IHSG ditutup menguat 13 poin atau 0,27% menjadi 5.157. Sektor industri dasar, perkebunan, properti, pertambangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar Rp477,9 miliar. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina pun beraksi beri sanksi. Cina pada akhirnya memberikan sanksi terhadap 11 warga negara Amerika termasuk legislator pada hari Senin kemarin sebagai tanggapan atas sanksi yang diberikan oleh Amerika terhadap beberapa warga Hong Kong dan Cina yang dimana dikenakan tuduhan terkait menghalangi kebebasan berpolitik di Hong Kong. Menanggapi sanksi yang diberikan oleh Amerika, Cina juga tidak mau kalah untuk memberikan sanksi terhadap tokoh yang ikut campur terhadap masalah Hong Kong. Namun Cina tidak memberikan rincian secara detail terkait dengan sanksi yang akan diberikan. Hal tersebut tentu saja membuat hubungan asmara antara Amerika dan Cina semakin memburuk yang bahkan sebetulnya hanya tinggal menanti hitungan waktu saja sampai keduanya resmi berpisah apabila ternyata di antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan kembali. Amerika sebelumnya sudah memberikan sanksi terhadap pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, yang dimana sanksi tersebut diberikan secara eksekutif oleh Presiden Trump, yang dimana itu artinya Amerika akan melakukan pembekuan terhadap aset-aset Amerika serta memberikan larangan untuk berbisnis dengan orang yang sudah diberikan sanksi oleh Trump. Cina juga memberikan sanksi terhadap 5 organisasi non-pemerintah yang berada di Amerika karena mereka memiliki campur tangan dengan urusan di Hong Kong. Kelima organisasi tersebut adalah The National Endowment for Democracy, The National Democratic Institute for International Affairs, The International Republican Institute, dan Freedom House dan Human Rights Watch. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Cina tetap ingin membuka diri. Di tengah situasi dan kondisi hubungan Cina dengan beberapa negara lainnya yang tengah bergejolak, Cina menyampaikan komitmennya dengan tegas kemarin bahwa Cina akan terus membuka diri, khususnya terkait dengan industri keuangan.
Cina akan terus melakukan dan berusaha mengimplementasikan perjanjian ekonomi dan perdagangan fase 1 dengan Amerika, meskipun kami melihat hubungan antara Cina dan Amerika memberikan lebih banyak rasa sakit daripada keuntungannya untuk Cina. Ye akan menghapus batas kuota untuk melakukan investasi untuk Qualified Foreign Institutional Investor atau QFII dan Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, dan yang terpenting adalah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di Amerika seperti American Express, Mastercard, dan Visa untuk masuk ke dalam pasar Cina. Tidak hanya itu saja, Cina akan terus berusaha untuk mengimplementasikan secara keseluruhan terkait dengan administrasi yang berhubungan dengan penanaman modal asing dengan pra-pembentukan daftar negatif investasi, serta menyatukan kebijakan pengelolaan valuta asing terkait dengan pembukaan pasar obligasi di Cina. Kami melihat Cina masih terus berupaya membuka dirinya terhadap dunia internasional, yang dimana pandangan beberapa dunia internasional terhadap Cina mulai berubah. Cina memang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berusaha untuk mengubah tatanan global seperti menggeser dominasi Amerika dalam posisinya di mata dunia. Namun kami melihat bahwa dunia berubah dan berputar, tidak selamanya Amerika juga akan berada di posisi tersebut. Cina juga terus memperbaiki dirinya dalam tata kelola ekonomi dan keuangan global serta menjaga multilateralisme. Ini merupakan bagian penting tatkala Cina berusaha mengubah citra dirinya agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk Cina agar dapat memiliki hubungan yang baik di antara rekan negaranya. Gubernur Bank Sentral Cina juga mengatakan akan terus berpartisipasi secara konstruktif dalam acara G20 Debt Service Suspension Initiative dan akan memberikan dukungan terhadap negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. Ini menjadi salah satu pernyataan juga menurut kami, yang dimana itu artinya Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam klasifikasi tersebut sebagai negara berkembang. Pertanyaannya adalah, mampukah kita untuk memilah terkait dengan dukungan yang akan diberikan kepada Cina kepada negara berkembang, khususnya kita, agar kita dapat memilih mana yang menguntungkan atau tidak untuk Indonesia. Cina juga akan berusaha untuk mendorong kemajuan RMB di dunia internasional serta akan memperbaiki capital account convertibility menjadi lebih proaktif dan sehat sehingga dapat mendorong kemajuan RMB di dunia internasional. Yi menyampaikan bahwa Cina memiliki potensi yang sangat besar dan daya tahan yang cukup sehingga pada paruh kedua tahun ini Cina akan melanjutkan pemulihan ekonominya sehingga diperkirakan akan mencapai pertumbuhan yang positif secara penuh. Cina juga akan mengejar kebijakan moneter yang lebih fleksibel pada semester kedua tahun ini sehingga kebijakan tersebut dapat membantu mengatasi perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kesulitan serta memastikan para pekerjanya untuk tetap dapat bekerja. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5126 hingga 5190. Namun pelaku pasar dan investor diharapkan untuk berhati-hati karena pagi ini akan ada data pertumbuhan ekonomi yang muncul dari Singapura yang diproyeksikan kembali negatif dan terkontraksi lebih dalam pada kuartal kedua tahun ini. Hal tersebut diperkirakan akan memberikan warna terhadap IHSG pada hari ini. Tetap cermati setiap sentimen yang ada. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari TKIM, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari BMR. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 825 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari HRTA atau PT Harta Dinata Abadi Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 260 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 315 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar. Untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart
That's Your Profit, Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.